Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam kasih karunia-Nya, di dalam kebaikan-Nya yang selalu Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya menemui kita sekalian dengan berbagi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian, firman Tuhan ini merupakan mazmur yang diungkapkan oleh Daud, yang di dalam mazmur ini ada dimuat tentang kehidupan orang fasik. Kehidupan orang fasik yang merancangkan kejahatan, yang meraih apapun dengan kekuatan sendiri, dan yang melakukan apapun untuk mencapai keinginan sendiri. Tentu pemazmur mengungkapkan kepada kita fakta dan realita yang dialami oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di sekitar kita ada hal-hal yang membuat kita tidak mengerti. Sepertinya orang fasik semakin hari semakin baik nasibnya, semakin baik hidupnya, semakin berhasil. Lalu apa respons, apa yang perlu dilakukan oleh orang percaya? Nah, di dalam bagian ini, pemazmur bukan hanya memberikan kepada kita perintah-perintah yang perlu untuk kita kerjakan. Memang di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Saya mencoba untuk memahami mazmur ini, dan saya menemukan bahwa ternyata di dalam ayat yang ke-7 ini merupakan kunci di dalam kita melakukan kalimat-kalimat perintah yang diungkapkan oleh pemazmur. Di dalam ayat yang ke-7 ini diungkapkan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Di dalam terjemahan lainnya, berdiam diri ini sebetulnya berbicara tentang rest atau beristirahatlah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ungkapan ini adalah ungkapan yang memang membuat kita menjadi terheran-heran. Karena bagaimana mungkin hal ini bisa menenangkan hati kita. Hal ini bisa membuat kita untuk memahami fakta realita yang menjadi pertanyaan seperti yang diungkapkan di bagian awal tadi. Tetapi pemazmur justru memberikan kepada kita penekanan yang mengagetkan kita, yang mengejutkan kita. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nah, kata berdiam diri ini tentunya mengandung dua makna. Pertama adalah peristirahatan di hadapan Tuhan atau rest in the Lord. Itu adalah hal yang menjadi fondasi atau menjadi patokan awal bagaimana kita untuk terus rest in the Lord. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, maka nasihat ini, maka perintah ini menjadi penting bagi kita. Karena apa, Bapak Ibu? Ada hal yang sebetulnya menjadi evaluasi dalam hidup kita. Bukankah seringkali yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita seperti ini? Kalau aku memiliki ini, kalau aku seperti ini, kalau aku bisa meraih ini, kalau aku bisa memiliki ini, tentu aku bisa berbuat ini, tentu aku bisa berbuat itu, tentu hatiku semakin berbahagia. Tetapi justru itu yang dikecam oleh pemazmur. Karena apa? Karena hati kita sudah digadaikan pada hal-hal yang fana. Ketika kita merasa cemburu, merasa iri, merasa bahwa apa yang dimiliki oleh orang-orang fasik, apa yang diraih oleh mereka dengan begitu gampangnya, itu juga menjadi keinginan kita. Meskipun kita tidak melakukan,
kejahatan untuk meraih sesuatu hal yang kita anggap sebagai hal yang membahagiakan hidup kita, maka disitulah sebetulnya kita sedang menggadaikan apa yang disebut dengan ketenangan jiwa kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ada hal-hal yang menjadi pergumulan hidup manusia. Ada hal-hal yang ingin diraih oleh manusia. Supaya mereka bisa merasa berbahagia. Supaya mereka bisa melakukan banyak hal. Misalkan pengetahuan. Pengetahuan bisa membuat orang merasa bahwa bisa melakukan banyak hal. Dan itu sebetulnya sejak dulu Bapak Ibu. Kalau kita menemukan sebetulnya di dalam konteks perkembangan filsafat, para filsuf klasik itu mengejar pengetahuan, mengejar pendidikan untuk memiliki kekuasaan. Tetapi hal yang lain juga yang seringkali menjadi unsur perburuan banyak orang, yang dikejar mati-matian oleh banyak orang, diusahakan mati-matian oleh banyak orang. Apa itu? Yaitu kekayaan. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Karena bagi banyak orang, dan ini fakta di pasar Bapak Ibu, fakta di dalam masyarakat, bahwa uang, kekayaan bisa membeli apapun. Bahkan saya itu pernah mendengar seorang ahli hukum mengatakan bahwa sebetulnya hukum itu bisa dibeli oleh mereka yang punya kekuasaan secara keuangan. Oleh karena itu orang dengan begitu saja mengejar yang disebut dengan kepemilikan kekayaan. Hal yang tidak kalah penting juga yang seringkali dikejar oleh orang mati-matian dan bahkan ketenangan hatinya digadaikan oleh karena ini, yaitu kekuasaan. Kekuasaan, maka orang seringkali mencari kekuasaan, mencari cara untuk mendapatkan apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Kekuasaan itu bisa membuat orang disanjung. Kekuasaan itu bisa membuat orang untuk dihargai, dihormati. Dan kekuasaan itu bisa membuat orang mengatur sedemikian rupa orang lain. Nah, saudara-saudara, hal-hal yang di luar itu, yang tadi sudah dijelaskan, itu bukankah itu yang dikejar oleh banyak orang? Bukankah itu yang diusahakan mati-matian oleh banyak orang? Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka menganggap bahwa kalau memiliki semuanya itu, baik itu pendidikan, pengetahuan, kekuasaan secara ekonomi, juga jabatan nama baik, itu bisa menjamin ketenangan hidup, bisa menjamin beres segala sesuatu. Tetapi pemazmur mengingatkan kita. Di dalam ayat 7 ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Rest in the Lord. Mengapa pemazmur mengungkapkan ini? Mengungkapkan perintah ini? Karena pemazmur mengingatkan kita bahwa hakikat hidup kita, hakikat kebahagiaan kita, tidak ditentukan oleh pencapaian-pencapaian yang sudah dijelaskan tadi. Tidak ditentukan oleh kepemilikan yang bisa diraih dengan mati-matian. Kebahagiaan dan ketenangan jiwa kita hanya boleh ada kalau kita ada di dalam Tuhan. Rest in the Lord. Kita bersyukur sebagai orang percaya bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita yang disebut dengan kelegaan. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada kita, aku memberikan kelegaan kepadamu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi sudah katakan bahwa rest in the Lord atau peristirahatan di dalam Tuhan itu mencakup dua hal, yaitu adalah tempat kita berpijak pertama kali, dan itu akan juga menjadi pengalaman yang terus-menerus hadir di dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit,
di tengah-tengah kekurangan, apa yang ada di pikiran kita? Apakah kita tetap tenang dan menantikan Tuhan? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Bukankah kita sedang merancang banyak hal yang memang memasuki new normal? Kita didorong untuk berinovasi dan kreatif. Tetapi sebagai orang percaya, marilah kita menenangkan hati kita di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak terburu-buru bertindak. Sehingga kita tidak dikuasai oleh keinginan kita sendiri. Sehingga kita bertindak mati-matian meraih apapun. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, marilah kita belajar bersama-sama untuk menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti juga menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sumber penghiburan kita, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan keempat, percayalah kepada Tuhan. Lalu ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam perenungan ini, marilah kita menenangkan hati kita ketika kita melakukan aktivitas kita di dalam masa new normal ini. Kita jangan terlalu dikuasai oleh ambisi karena keinginan kita. Kita jangan terlalu dikuasai oleh ego kita. Marilah kita menenangkan diri kita dan menantikan Tuhan bertindak. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Tapi hal ini menyelidiki hati kita. Apakah kita betul-betul tenang dan kita melakukan itu pekerjaan kita, melangkahkan kaki kita langkah demi langkah di dalam penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Selagi kita ada di dalam dunia ini, pengalaman realita bahwa ada orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang berhasil, itu selalu kita temui. Ada orang-orang fasik yang seakan-akan hidupnya terus mujur. Itu adalah hal yang lumrah kita hadapi. Tapi persoalannya adalah apa yang ada dalam hati kita. Apakah Injil Tuhan sudah mengubah, mentransformasi hidup kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mengalami yang disebut dengan berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Marilah kita berjalan bersama Tuhan Yesus, mengikut Dia dengan setia, dan menikmati kelegaan itu. Sehingga dengan demikian, hati kita tenang. Hati kita tenang, dan dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita tetap menantikan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.